Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bid-du'ai wa wa'ada bil ijabah. Alladzi ahsanul husna wa ziyadah. Ahmaduhu subhanahu wa askuruhu asbabul haddi was sa'adah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ratul kurama wal izza, para alim ulama, bapak ibu, ayahanda, bunda, orang tua kami, para jamaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Mengawali perjumpaan malam yang berbahagia hari ini, tiada kata lain seindah kecuali memperbanyak bersyukur kepada Allah. Orang kaya bisa masuk neraka bisa karena kekayaannya. Orang miskin juga bisa masuk neraka juga karena kemiskinannya. Kuncinya satu, syukur. Wa dukhrina wa maulana Muhammad. Dengan memperbanyak membaca sholawat kepada beliau, dengan mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita, lalu kita istiqomahkan dalam kehidupan kita, insya Allah syafaatul utmah bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran surat Toha Allah menyatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang lupa mengingat Allah, jauh daripada Allah, usia bertambah, pangkat jabatan kedudukan bertambah, namun dia semakin jauh daripada Allah, Allah akan mengancam di dunia ma'isyatan dunka. Allah akan berikan kesempatan, kesempitan, kesusahan, kesulitan yang sangat amat sempit. Mobil 2 kurang 3, rumah 3 kurang 2. Fasilitas yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan, Allah amanahkan, Allah titipkan kepadanya selalu merasa berkurang. Kenapa? Dia merasa jauh daripada Allah. Makanya saya bilang, salah satu nikmat yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan, Allah titipkan kepada kita selain nikmat iman dan Islam adalah nikmat ibadah. 6 bulan lamanya Allah mendiklat kita, 6 bulan masanya Allah mentarbiyah, menggojlok, menggembleng kita. Ibadah tenang tidak bisa, kumpul-kumpul bareng tidak bisa, sosial bermasyarakat bil jamaah susah. Nikmat dicabut sama Allah. Namun ketika di saat hari ini Allah tampakkan, Allah perlihatkan 24 jam masjid Allah buka, 24 jam nikmat itu kembali Allah buka. Ini saat dan masanya kita harus mengisi nilai-nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah di Masjid Namira dilaksanakan seminggu sekali apa sebulan sekali ini? Seminggu sekali. Ini kemanfaatkan. Kapan ya minggu lagi?
Kapan ya minggu lagi? Ini salah satu orang yang sudah mendapatkan nikmat ibadah kepada Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah murka, Allah sudah marah, Allah sudah benci kepada kita, tak usah perlu Allah turun, tak perlu. Coba lihat Bapak Ibu, pengalaman yang kita lihat, yang kita saksikan 15 tahun yang lalu, tsunami. Perencanaan Allah, coba lihat. Allah guncangkan bumi seguncang-guncangnya. Ada hotel di atas 17 bintang yang mewah, hapus, hilang, hangus, rata. Ada di antara bangunan-bangunan di atas menjulang langit, hangus, rata, habis. Padahal bangunan itu berapa bulan, berapa tahun, puluhan tahun mereka membangun, puluhan tahun mereka menegakkan. Tapi dengan kemarahan dan kemurkaan Allah, Allah libas babat habis, sep, 5 menit habis, sep, rata, sep, banyak menanggung beberapa jiwa yang direnggut pada waktu itu. Ini artinya apa? Kita ini butuh Allah. Sehebat apapun pangkat, jabatan, kedudukan yang hari ini kita miliki, apa yang harus kita sombongkan? Kalau Allah sudah ngambil, Allah mengasihi segala macam penyakit dalam hati kita. Allah memberikan penyakit dalam diri kita. Makan tak nikmat, tidur tak nyaman, padahal hartanya banyak, gonoh gininya banyak. Ternyata kalau Allah sudah ngambil urusan rezeki, jangankan yang 1 miliar Bapak Ibu, 70 miliar pun Allah habiskan. Kemarin saya punya jamaah di Tiban, punya 7 miliar habis dalam waktu kurun 1 bulan. Sakitnya apa? Sakit kronis. Di otorita nggak mempan, di awal bros nggak mempan, di bawah ke Malaka, di opname gini 20 juta 10 menit, 20 juta 10 menit Allah ambil dengan secara paksa, dengan gampang dan mudah dikasih penyakit. Allahu Akbar walillahilham. 6 bulan masanya, kita tidak bisa kemana-mana, stay home, tak boleh keluar rumah. Padahal musuh kita satu. Kalau Allah sudah marah, tak perlu Allah turun, tak perlu Allah langsung turun dari langit turun ke bumi, tak perlu. Makhluknya Allah cukup satu, yang tidak bisa diketahui oleh kasat mata penglihatan manusia, bisa menggemparkan dunia. Padahal siji murid, apa namanya, musuh kita. Mau ke Nagoya takut Pak Corona, mau ke Batu Haji takut Pak Corona, mau ke Sagulung takut Pak Corona, padahal satu. Berarti apa ini artinya? Musuh satu lebih banyak, lebih bahaya daripada sahabat 1000. Berarti Allah mentarbiah, ojo ngekeh-ngekehno musuh. Musuh satu saja sudah nggak enak hidup di dunia. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, mohon maaf saya bahasa Belandanya keluar. Ya, saya memang asli Sarang. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar Mbak Maimun Zubair, salah satu mempunyai putri yang hari ini digandrung-gandrungi seluruh Indonesia, Gus Baha. Rumah kami di belakang. Saya asli Sarang ya. Jadi saya di belakang rumahnya Gus Baha. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar yang cukup viral itu. Kalau mungkin di Batam ini muridnya Mbak Maimun Zubair banyak. Alumni banyak, yang jadi kiai, kiainya kiai, kiai mahanya kiai banyak. Tapi yang asli Sarang tidak ada di Batam kecuali saya. Saya bisa buktikan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, kalau Allah sudah murka, Allah marah terhadap hambanya, maka kesempitan dalam hidupmu akan diberikan sesempit-sempitnya, sesusah-susahnya. Ada banyak orang yang rumahnya melebihi daripada 10 masjid. Jangankan dia mau masuk masjid, jamaah pun tak pernah. Padahal mohon maaf, kalau kita melihat ibarat rumah besar itu Bapak Ibu cuma sawang sinawang. Kelihatannya bagus, kelihatannya megah, kelihatannya luas, tapi tiap hari gelas pecah, tapi tiap hari mangkok pecah, lemari pecah. Keberkahan, kebahagiaan, keharmonisan dicabut oleh Allah. Mending kita menjadi orang yang biasa. Ada adzan datang, ada majelis taklim ikutin,
apalagi ikut majelis taklim. Rasulullah memberikan perumpamaan yang begitu dahsyat yang luar biasa pahalanya. Julusus sa'ah, orang yang duduk di majelis taklim itu hanya cukup 1 jam lebih dicintai oleh Allah. Khairun min ziyarati alfi maridin, tinimbang daripada kita menziarahi orang 1000 dalam keadaan sakit. Pertanyaan saya Bapak Ibu, pernahkah kita seumur hidup menjenguk, nilii, menziarahi 1000 orang dalam keadaan sakit? Boro-boro kita menengok 1000 ya Bu ya, 1 orang aja kadang-kadang kita nggak jenguk, takut bawa pisang goreng. Barangkali gitu, hitung-hitungan. Padahal kita yakin yang diperlakukan oleh Allah, dia sakit diabetes, barangkali suatu saat akan terjadi kepada diri kita. Yang mereka dikasih penyakit hari ini kronis, susah, sulit, payah, bisa jadi itu akan terjadi kepada diri kita. Hidup itu bergantian. Kalau hari ini kita saksikan, kita lihat, bisa jadi itu akan terjadi kepada diri kita. Kalau ada orang sakit, mbok yo nilii, silaturahim, kunjungi. Suatu saat kita pun akan sakit. Kalau enggak kita sakit, anak kita. Kalau enggak anak kita, cucu kita. Hidup kita ini ibarat menanam Bapak Ibu, bergantian. Ada orang yang ketabrak mobil truk besar, dep. Kita dengan seenaknya saja lewat. Kemudian kita tanpa pekah dalam hati kita, pikiran kita. Padahal kita yakin bahwa setiap apa yang telah diujikan oleh Allah, kita saksikan oleh Allah, itu pasti akan terjadi kepada diri kita. Ibarat kata, saya cerita-cerita aja agar supaya bisa diambil kesimpulan. Bapak Ibu, ibarat kata perjalanan yang suatu perjalanan yang cukup lelah, cukup jauh. Ketika itu di pertengahan jalan ada orang bensin habis naik motor. Apa perasaan kita? Kalau perasaan kita peka, kita berhenti sejenak, sekilas, sepintas, sesaat, kita bantu. Pak, boleh saya bantu? Oh, silakan. Bensin saya habis. Bapak tunggu di sini. Tidak ada beberapa menit, pasti saya akan di sini. Tunggu Bapak, dibelikan bensin. Lama kemudian datanglah kita, kita berikan kepada beliau tanpa jasa. Kita tidak pengen diberi imbalan atau jasa atau dibalikin apa kebaikan kita, tak perlu. Ternyata 10 tahun yang akan datang, Bapak Ibu punya cucu. Cucu itu diberikan kesusahan oleh Allah di pertengahan jalan, motor mogok 2 jam. Di pertengahan jalan, biidznillahi ta'ala, aneh bin ajaib, anak kita, cucu kita yang dorong motor tadi, yang begitu capek dan payahnya dengan kesusahan dan kesulitan, dibantu sama orang, disodorkan bensin. Baru nyampe ke rumah, ternyata cucu kita bilang sama kita, kakek, ya cu, tadi saya itu kenapa pulang terlambat kek? Karena di pertengahan jalan saya tadi bensinnya habis. Tapi aneh bin ajaib, ada seseorang padahal sepi, gak ada satupun orang ilalang di tempat kanan kiri yang saya arungi jalan itu. Tapi ada orang yang membelikan bensin kepada saya. Baru kita teringat dalam hati, 700 tahun yang lalu kita pernah membantu orang. 75 tahun yang lalu kita pernah mengulurkan tangan kepada orang lain. Ternyata Allah la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tak pernah tidur, tak pernah dilupakan setiap hamba. Sekecil apapun yang pernah dia lakukan, pasti Allah akan balas. Kalau tidak halan seketika, muajjalan nanti ketika di akhirat. Tapi dengan syarat satu, yakin kepada Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang lupa mengingat Allah, maka Allah akan berikan kesempitan, kesusahan, kesulitan yang sangat amat sempit. Hatinya kosong. Kalau sudah hati kosong Bapak Ibu, dengan gampang mudah dipengaruhi setan iblis laknatullah alaih. Makanya kalau orang sudah dipandang diisi, dihiasi dengan jin iblis laknatullah alaih, terjadilah pikiran kita itu suudon. Kalau suudon itu apa Ustadz? Peteng dedet. Kalau peteng dedet itu bahasa Indonesianya apa? Gelap gulita. Kalau gelap gulita itu memandang orang selalu salah, selalu suudon. Dilihat orang punya mobil baru,
Jangan-jangan sebelah lagi punya tambah ruko 2. Jangan-jangan sebelah lagi punya istri yang baru barangkali. Jangan-jangan dihantui suudon terus. Suudon itu berawal karena hati kita jauh daripada Allah. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya yang kedua, julusus sa'ah. Duduknya orang yang di majelis taklim itu dicintai oleh Allah meskipun cukup 1 jam, melebihi daripada alfurokaatin, tinimbang orang yang sholat 1000 rakaat. Pertanyaan saya, di sini seumur hidup 70 tahun Bapak Ibu hidup di atas bumi Allah, akan dikembalikan di bawah bumi Allah sebentar lagi. Yang hari ini mungkin barangkali mohon maaf, wajah-wajah yang mohon maaf mendekati barangkali. Pernahkah kita seumur hidup melaksanakan sholat 1000 rakaat? Pernah Bu? Pernah? Jangankan 1000 rakaat Ustadz, kalau saya kalikan Ustadz, umur saya sekarang 50 tahun. Rakaat sunnah saya sampai 50 tahun itu pun belum cukup 1000 rakaat Ustadz. Boroh-boroh Ustadz, saya sholat tarawih aja milih Pak Imam. Hari ini berapa rakaat Bu? Biasa Bu, 8 rakaat semalam. Kenapa? Semalam kakiku bengkak Bu, sampai asam urat kretek-kretek di sini saya. Aduh Bu, kalau tahu kayak gitu aku nggak tarawih lah besok. Sunnah 8 rakaat aja ngenyang. Ngenyang itu apa bahasa sininya? Negosiasi. Ya, negosiasi itu apa Bu? Nawar. Ya, ibadah be Allah kok ditawar. Ya, ketemu pirang pekoro itu ya Bu ya. Jangan. Nah, inilah kelebihan kita duduk di majelis taklim. Allah berikan kemudahan, satu di antaranya fadilah, keistimewaan, kelebihan dan keagungan yang Allah berikan kepadanya. Mereka dia diibaratkan seperti sholat 1000 rakaat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan ayat surat Toha tadi, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunia aku berikan kesempitan, kesusahan, kesulitan, susah, payah, sulit. Belum di neraka, belum dibeli akhirat. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat aku kumpulkan, nanti pas di hari kiamat aku kumpulkan dalam keadaan buta. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah berikan peringatan, Allah berikan hujjah, Allah berikan argumentasi berupa Al-Quran yang Allah hadirkan di tengah-tengah keluarga kita. Di antaranya Al-Quran tak pernah kita kaji, Al-Quran tak pernah kita tadabbur, Al-Quran tak pernah kita pegang, dan Al-Quran tak pernah kita sentuh. Makanya nih mohon maaf Bapak Ibu, wahai anakku, berjuta-juta pangkat jabatan kedudukan S1-mu di Amerika, S3-mu sampai di Thailand, kalau kamu tidak bisa membaca Al-Quran, rugi. Wahai anakku, sekarang kamu pekerja di bagian dinas pemerintahan Kota Batam, tepatnya di Kepulauan Riau. Sekarang kamu dimuliakan, sekarang kamu dihormati, setiap orang berjumpa kepadamu memuliakanmu. Namun kalau kamu tidak bisa membaca Al-Quran, rugi. Wahai anakku, jika engkau berani meminang kepada putriku, akan aku ajukan 3 persoalan. Persoalan yang pertama, kamu dulu pernah mondok di mana? Yang kedua, dalam hidupmu, masamu, kamu pernah khatam Al-Quran berapa kali? Panjang pendek diperhatikan, makharijil huruf diperhatikan, apalagi anak kita. Sekarang terbalik tahun 2020. Kalau kamu berani meminang dan menkhidbah anak saya, akan aku ajukan 3 persoalan. Persoalan yang pertama, wahai anak muda, kamu kerja di mana? Bagian apa? Kering apa basah? Atau basah dikeringin? Ini kalau kita prioritaskan, ini kalau sudah kita utamakan, pertama kali bukan akidah agama Islam, tunggulah kehancuran. Berapa banyak ada seorang wanita ketika dinikahkan pertama kali tujuan harta, 3 bulan minta pisah, 3 bulan minta cerai. Umi,
Bunda, saya sudah tidak tahan lagi. Ganteng gak cukup, cakep gak cukup, keren gak cukup. Tapi kalau tidak bisa menjadikan jembatan buat hati saya menuju ke surga, jangankan saya sekarang 3 bulan pun tak pernah saya diajak menuju ke masjid. 3 bulan masa dan lamanya aku lewatin, aku lalui, jangankan aku diajarkan membaca Al-Quran. Ini akhlak, moral, adab yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Karena ini adalah setiap harian yang kita lalui, yang kita lakukan. Ada tadi pertanyaan, Ustadz, apa sih yang menjadi faktor penyebab anak menjadi bandelnya 17 kecamatan kelurahan? Nih saya jawab, mudah-mudahan di YouTube belum ada, baru di sini. Pertanyaannya, dulu ketika 20 tahun masa yang lalu lampau, flashback di belakang kita Bapak Ibu, kalau kita melihat seorang anak mau berpacaran, sembunyi di kamar mandi. Sekarang terang-terangan di mata kita. Betul. Yang kedua, dulu ketika di saat kita menjumpai seorang anak yang usia SMP SMA, itu dedeknya tingginya biasa. Sekarang badannya kayak emak-emak, kayak bapak-bapak. Betul. Imam Ghazali pernah bertanya kepada muridnya, wahai muridku, apa di dunia ini yang paling besar? Gunung, langit, lautan, bumi? Betul wahai muridku. Tapi ingat, di dunia ini yang paling besar adalah hawa dan nafsu. Dulu setiap gang ada burdahan, setiap gang ada solawatan, setiap gang ada takliman, setiap gang ada pukul-pukulan hadroh. Sekarang setiap gang ada warnetan, setiap gang ada net-netan, setiap gang ada kumpul kebuan sambil ngap-ngapan. Di dalam Al-Quran surat Maryam Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّهْ. Khawatir kita sebagai orang tua yang mewarisi setelah kita pengganti seorang anak, yang mana anak ini adalah khalfun adaa'us sholat, anak-anak yang hobi, yang senang meninggalkan sholat, bahkan sholat dijadikan ajang untuk ditinggalkan. Bunda saya mau ngaji, ternyata ke warnet. Bunda saya mau sholat, ternyata kumpul-kumpulan kebo sana, ngetrek-ngetrekan, berpacaran, naudzubillah berpelukan. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada anak-anak kita. Terus dilanjutkan lagi apa kata Allah? Wattaba'us syahawat, karena mereka menuruti hawa nafsunya, kesenangannya, memprioritaskan kesenangannya. Apa kata Allah? Fasaufa yalqauna ghayyah, maka regenerasi seperti ini suatu saat akan menemukan kesesatan yang sangat amat nyata. Dia dibutakan masalah hukum, gak ngerti halal, gak ngerti haram, gak ngerti subhat, gak ngerti kabur-kabur, remang-remang, semua dilibas. Makanya kalau dulu seorang anak mau zina malu, sekarang zina sudah jadi wow, ngetren. Coba Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, dulu satu perumahan gak ada yang namanya punya HP Android. Paling-paling HP-nya tilulit. Bapak Ibu kalau mau menelpon sama anak Bapak Ibu yang kuliah S3 di Amerika dekat Nongsa itu, ya ada Bu. Nah itu Bapak Ibu minjem Pak RW, itu pun HP-nya tilulit. Sekarang Bapak Ibu, anak sudah bisa mengakses, sudah bisa melihat, sudah bisa menikmati apa saja dan kapan saja, melihat situs wow. Sekarang zamannya bukan anak besar badannya, tapi besar syahwatnya. Kalau sudah hormon semakin memuncak, bertambah, tidak ada zaman sekarang anak kecil, besar semuanya. Besar apa? Syahwat dan kesenangannya. Ini hati-hati. Mohon maaf, dulu kita tilulit, dijajah lagi pakai Android. Nanti tahun 2025 nggak pakai ini lagi, kedip mata, dibikin gila kita. Mau tidak mau, segi makanan 99,9% kenapa anak kita bandel 17 kecamatan setan gak ketulungan.
Faktor penyebab utamanya adalah kita sering ngasih makanan nyekokin yang kurang halal dan barokah. Nih, ulama sepakat Pak, Bu, coba. Nih, ada orang yang lagi makan 1-3 piring. 1-3 piring. Kenyangnya sama, nilai berbeda. Kenapa? Satu baca bismillah, satunya lagi nggak baca bismillah. Yang baca bismillah, nilai aura positif magnet kekuatan beribadah kepada Allah semakin tinggi, semakin kuat, semakin kokoh. Namun yang tanpa baca bismillah, blank, drop. Kenapa? Tidak ada kalimat Allah yang menyentuh dalam hatinya. Berarti dipilih berkahnya mana? Yang kedua, kalau Bapak Ibu mencekokin makanan yang kurang barokah, subhat. Ayam bagaimana cara penyembelihannya kita nggak ngerti. Yang menyembelih orang Islam atau tidak nggak ngerti. Dia menghadap kiblat apa tidak orang ngerti. Dia baca bismillah apa tidak nggak ngerti. Dia ada bacaan sholawatnya apa tidak kita nggak ngerti. Asal KFC, McDonald, Kentucky, ayam geprek, ayam penyet semua kita makan. Jadi makanan subhat. Nak ngaji aja sendiri. Nak sholat, bapak aja gak sholat, bantah. Kenapa? Tidak tembus pandang. Ada mengandung makanan-makanan yang subhat, makanan-makanan yang tidak jelas asal dan usulnya. Kalau sudah subhat, kabur-kabur. Bapak mau geblokin 70 kali, gak mempan. Namun ketika di saat halal dan barokah, seperti air putih yang dulunya bapak ketika masih di kampung, makanan apa kita? Krecek, epok-epok, terengginang, kucur, kerupuk. Mudah aturannya. Sekarang dijajah dari segi masalah food atau dari segi makanan. Nah ini penting. Mau atau tidak mau ini kembali kepada diri kita. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan lupakan ketika engkau mau makan. Allahumma barik lana ya Allah. Berkahi jika ada makanan-makananku yang haram, makanan-makanan yang subhat, makanan-makanan yang mengandung aspal, makanan-makanan yang mengandung Pertamina, jangan sampai masuk dalam perut istriku ya Rob. Jangan sampai masuk dalam perut anak-anakku juga ya Rob. Pertanyaan kita, Ustadz, kenapa di situ Allahumma barik lana? Itu kan makan kita. Kenapa tidak Allahumma barik li fima razaqtani? Ini Rasulullah memberikan doa yang begitu dahsyat. Untuk apa? Rasulullah seorang manusia yang tipikal menjadi manusia yang bukan tamak, rakus bin serakah binti loke. Kenapa? Makanan yang kita makan ini proses perjalanannya begitu hebat dan luar biasa. Mulai dari menanam, mulai dari menyiram, mulai dari membaca, mulai dari memanen, mulai dari mengangkut, mulai dari menggiling, mulai dari sampai dibersihkan sampai di Alfamart kita beli lagi, kita cari lagi beras yang bagus. Kemudian sampai rumah pun bukan langsung siap saji, proses lagi kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, proses lagi. Ini loh maksudnya Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma barik lana ya Allah, berkahi. Berkahi kepada siapa? Lana kepada yang membaca, lana kepada yang menyiram, lana kepada yang mengangkut. Ojek banyak dapat cipratan doa dari Bapak. Ini saya mengenang doa ini ketika 9 tahun yang lalu Habib Lutfi Pekalongan, beliau pernah datang di Batam, tepatnya mengisi di depan Masjid Raya Kota Batam. Beliau tidak banyak berceramah, hanya cuma ngasih ini fatwa kepada kita semua. Jadi kita lebih banyak bersyukur dan tidak boleh lupa berdoa. Karena doa yang kamu titipkan, sisipkan itu akan mengandung doa untuk orang lain. Maksudnya apa? Setiap kebahagiaan hari ini yang kamu dapatkan itu ada doa dari orang lain. Gak boleh sombong. Baru diangkat punya mobil gak mau nengok sebelah kanan. Baru dapat tambah mobil 2 sudah gak mau nginjak tanah. Kuntilanak barangkali ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah.
rasanya mungkin sampai di sini saja. Nanti kita ayatnya kalau saya diundang lagi mungkin 1 bulan atau 1 tahun lagi barangkali ya. Capek saya rasanya hari ini ya. Insya Allah sampai sini saja. Biasanya kalau seperti ini ada dialog interaktif enggak? Pertanyaan ada? Atau langsung ditutup dengan doa? Isya masuk jam berapa hari ini? Jam 7 lebih. Jadi kita kasih jeda ya. Jadi Ustadz bukan mesin yang harus diporsir waktunya ya. Cukup kalau Ustadz Abdul Somad itu 15 menit cukup, yang banyak pertanyaannya. Mama Dede gak banyak ceramah, banyak pertanyaannya ya. Karena pertanyaan itu mengandung barokah. Biar saya istirahat minum dulu. Silakan Bapak Ibu yang berkeinginan mau bertanya. Di dalam tema boleh, luar tema boleh, luar masjid juga boleh. Silakan. Monggo silakan, ada pertanyaan? Gak ada? Pertanyaan silakan Pak, Bu. Ibu ada pertanyaan? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wa iqamis salat wa atuz zakat wa lam yakhsha illallah. Wa lam yakhsha illallah. Orang yang datang di masjid bil jamaah itu pilihan Allah, tidak ada yang ditakuti kecuali illallah, berarti pilihan. Namun setelah pilihan itu Allah pilih, ada tambahan lagi. Bahasa ibarat gini Bapak Ibu, kalau kita mau makan itu yang mengenyangkan nasi. Kalau kita hanya cuma sekedar nasi tok, ya enggak nikmat. Ketika ada cabenya, ada ikan terinya, ada sambal adonya, terasa nikmat. Nikmat itu apa? Pengajian gini sambalnya, takliman ini ayam gepreknya. Jadi terasa nikmat hidup. Ustadz saya sudah berbagai macam mengajak beliau, tapi kadang-kadang beliau tersinggung. Kadang-kadang saya bikin sakit hati dan jengkel. Tenang. Meskipun kebaikan yang sudah kita lakukan membuat diri kita jengkel, ingat, jengkel itu pasti hilang, tapi kebaikannya akan terus berkembang. Ustadz, dengan hujatan-hujatan seperti ini, kebaikan-kebaikan sudah aku lakukan, sudah aku tunaikan. Gak masalah, kita sudah jadi orang baik. Kenapa? Hujatan itu pasti sebentar saja hilang, tapi kebaikan itu pasti akan ada seterusnya. Jadi pahala untuk kita. Ustadz, ada di antara kawan saya, teman saya, sahabat saya, untuk saya ajak dengan segala macam hidayah. Bapak Ibu, hidayah itu pilihan Allah. Nih cerita panjang lagi hari ini ya. Ada anak Nabi, ada istri Nabi, ada bapak Nabi, kakek paman Nabi. Coba komplit. Anak Nabi yang bernama Kan'an, anak Nabi Nuh. Allah belum mau kasih hidayah. Padahal dengar apa yang disampaikan risalah Rasulullah, agama ad-dini al-islamiyah sudah jelas dipampangkan di depan matanya. Nuh siapa kurang? Bapaknya lagi. Anaknya kalau Allah belum kasih, belum. Jangankan yang jauh masjid, dekat masjid aja gak gelem datang kalau Allah gak ngasih. Yang kedua, ada lagi bapaknya Nabi penegak Islam, pembuat asnam terbesar 14 abad yang lalu. Kita sebut dengan Azar, bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahu, paham, dilihatkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah, dipandangkan oleh Allah, ada seorang anak penegak kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali melainkan Allah, tidak ada tempat bergantung kecuali melainkan Allah, tidak ada bersandar kecuali melainkan Allah. Anaknya seorang penegak agama Islam, ayahnya yang memproduksi dia. Allah belum mau
dia nggak dikasih nikmat iman dan Islam oleh Allah. Istri Nabi Lut. Siapa bu istri Nabi Lut? Ibu Lut. Siapa nama istri Pak RT? Bu RT. Gitu aja, nggak usah repot-repot ya. Nah, Ibu Lut itu belum Allah kasih nikmat hidayah, iman Islam. Kakek, paman, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Rokok, Abu yang lainnya. Belum Allah kasih nikmat iman Islam oleh Allah. Padahal penegak Islam seorang ponaan Rasulullah. Tapi kalau Allah belum. Tapi ada tapinya. Kalau Allah membuat yang tidak terjadi jadi terjadi. Contoh Nabi Adam tanpa bapak Allah lahirkan jadi. Nabi Musa, Nabi Aisyah, anaknya Mbak Siti Maryam. Oga ono bapak hadir, lahir, Allah mau. Nah, jadi gitu. Jadi intinya kemasan demi kemasan, kebaikan demi kebaikan, nasihat demi nasihat sudah kita ajak kepada orang lain, sudah kita ajakkan kepada kanan kiri kita. Yang penting dakwah itu sudah sampai. Mau dia urusan dia datang enggak, wis ora popo. Yang terpenting kemakmuran masjid itu tidak harus dilihat jamaahnya, tapi ingat istiqomahnya. Khairul amal, sebaik-baik amal, wadawamuha, terus menerus, dawam, langgeng, kontinuitas, wa ingkollah, senajan sithik. Tapi ingat ribuan malaikat yang memintakan istighfar kita kepada Allah. Seluruh penduduk antara lautan, sungai, bengawan yang ada di situ sebut dengan ikan memintakan istighfar kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itunya. Gitu ya kurang lebih. Jadi yang terpenting jangan kecil hati, siapapun bisa mendakwakan, mengajak termasuk mendakwah. Rasulullah pun kurang apa sampai diludahi ya, kotoran dengan segala macam, segala usaha upaya sudah beliau lakukan. Tapi kalau Allah sudah mendatangkan hidayah, kenapa dulu bapak itu ya ngajak saya nggak mau? Kenapa ya dulu ada jamaah yang itu loh, yang rajin bil jamaah, baru dia terbuka hatinya. Jangan dongkolkan hati kita, jangan. Setan semakin akan mengarungi dia. Tapi kalau kita ikhlaskan, wis gak gelem ya wis ora popo, itu hidayah datang. Seperti Rasulullah rahmatan lil alamin datang dengan sendirinya. Kenapa? Jadi kita mengajak itu merangkul, bukan memukul. Memukul itu bukan melampiaskan dengan secara fisik, tapi hati kita marah, emosi, baper dan lain sebagainya. InsyaAllah Isa sebentar lagi barangkali satu pertanyaan sebagai penutup untuk kajian acara yang berlangsung pada kesempatan malam yang berbahagia hari ini. Ini saja bisa disampaikan kurang lebihnya. Kami mohon maaf segala kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya. Al-Fatihah.